Nama saya Tia. Hari ini awal saya magang di Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Mohon maaf, Bapak mengenai saya? Iya, dengan Mbak Tia. Iya, betul. Iya. Ini perlengkapannya rompi sama topi. Saya sebagai mahasiswi, saya beruntung bisa bergabung Semangat. karena banyak ilmu yang bisa saya dapatkan, serta bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ini menjadi keinginan terbesar saya. Itu kita melaksanakan penertiban terhadap nomor penasih dan kronologi. Terima kasih. Hari pertama gabung di Dinas Perhubungan Provinsi Banten, saya menggunakan motor patroli Dishub. Duh, senangnya. Di tahun 2019, Dinas Perhubungan Banten telah melakukan banyak program kegiatan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Dinas Perhubungan Banten membangun fasilitas, sarana dan prasarana pendukung jalan di Provinsi Banten seperti LPJU, guardrail atau pembatas jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan lain-lainnya. Membangun fasilitas keselamatan jalan seperti membangun ZOS atau zona selamat sekolah yang dipasang untuk menghambat lajunya pengendara di wilayah sekitaran sekolah. Rambu-rambu dibuat dan dipasang di tempat yang tepat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Begitupun dengan zebra cross, dibuat untuk tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Tapi nyatanya, ada saja pengendara yang nakal. Agar tidak melewati stop line, Pak. Silakan belok ke kiri langsung, Pak. Bapak yang membawa motor kendaraan Honda Revo agar tidak melewati batas garis berhenti, silakan belok ke kiri langsung, Pak. Terima kasih. Membangun prasarana jalan seperti halte di beberapa lokasi. Halte sudah dilengkapi dengan perpustakaan gratis, stop kontak, wifi, serta CCTV untuk keamanan. Selain melaksanakan pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Banten juga melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, seperti pembinaan keselamatan berlalu lintas terhadap pelajar, kepada operator atau awak kendaraan, dan juga melaksanakan pengendalian, penindakan, dan penegakan hukum. Dinas Perhubungan Provinsi Banten turut serta membantu penataan kawasan Kesultanan Banten dengan memasang PJU, halte, marka jalan, guardrail atau pembatas jalan terhadap ruas jalan menuju kawasan Banten Lama. Nah, ini ruangan tabla dinas nih, ya. Ayo, mari. Bapak ada nggak? Ada Pak di dalam, silakan masuk. Oh iya. Masuk. Assalamualaikum Pak Kades. Salam. Izin menghadap Pak Kades. Silakan.
Ya. Oh, mana bagus. Mohon izin Pak Kadis, ini ada adik mahasiswa yang sedang magang kemarin ke lapangan, sekarang ingin ketemu Bapak, ingin menggali lebih dalam tentang perhubungan Pak Kadis. Silakan. Oke, silakan. Mana Mbak? Mohon izin Pak, mohon maaf mengganggu. Perkenalkan nama saya Tia, saya dari Pendidikan Manajemen. Saya ingin sedikit bertanya tentang program DISUP untuk kedepannya, karena di dalam observasi penelitian saya itu terdapat program DISUP, Pak. Bagaimana menurut Bapak program DISUP kedepannya dan seperti apa, Pak? Oke. Ini saya sampaikan secara umum. Secara umum adalah tugas perhubungan adalah menciptakan pelayanan transportasi aman, nyaman, selamat. Kalau cepat itu tergantung. Kemudian yang kedua di wilayah provinsi khususnya karena kita hanya Provinsi Banten, kemudian kita juga selain menyediakan itu, kita juga memberikan pelayanan angkutan umum. Pelayanan umum ada dua. Untuk promoting, yaitu membuka kawasan. Yang kedua servicing, yang pelayanan sudah ada, itu biasanya di perkotaan. Itulah. Masalah penyediaan angkutannya nanti bisa berkembang. Apakah dia oleh pemerintah atau ini bisa berkembang. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang ada. Contoh adalah pembangunan terminal, dermaga, atau mungkin bandara kalau dimungkinkan, itu tugas kita, sarana prasarana. Yang ketiga adalah kita juga meningkatkan keselamatan transportasi, baik darat, laut, udara. Karena kita juga ada kegiatan-kegiatan itu. Kegiatannya contohnya untuk yang jalan, itu adalah penyediaan perlengkapan jalan untuk keselamatan. Kemudian untuk yang laut kita juga ada yang nama perambuan. Laut, udara mungkin kita melaksanakan KOP. Yang ketiga adalah kita juga ada edukasi dan sosialisasi. Itu yang ada di kami secara umum. Tapi nanti secara teknis ada di bidang. Kami di bidang ini ada 4 bidang, 1 sekretariat. Bidangnya itu bidang lalu lintas. Itu terutama ada bidang darat atau jalan, kemudian bidang angkutan dan keselamatan. Yang ketiga, bidang laut dan udara. Yang keempat adalah pengembangan transportasi. Yang satu adalah sekretariat. Satu lagi kita punya UPT, UPT-nya pengelolaan prasarana perhubungan. Itu yang ada di kami. Nanti kalau mbaknya mau detail atau detail teknis, ada di bidang-bidang itu. Jadi contoh, batal keperluan rambu itu ada di bidang lain. Rambu bagaimana penanganan angkutan laut, itu ada di bidang perhubungan laut udara. Itu ya secara teknis itu. Ya. Baiklah Pak Kadis, nampaknya sudah cukup jelas. Nanti untuk hal-hal yang lebih teknis akan kami bantu ya nanti ya gitu. Baik Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sekali, Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Selanjutnya, saya menuju ke pintu perlintasan rel kereta api di 5 titik. Di antaranya 3 di Kabupaten Serang dan 2 di Kabupaten Lebak. Pintu perlintasan kereta api tersebut sudah dibangun dengan teknologi semi-otomatis. Dulu, sebelum dibangun, pintu perlintasan kereta api tersebut ditutup dengan cara dikerek. Unik ya? Memberikan pembinaan kepada para penjaga pintu perlintasan kereta api, juga pengawasan lalu lintas, dengan menggunakan CCTV di control room. Ternyata Dinas Perhubungan Banten memiliki peran penting di segala sektor. Di tahun 2019, Dinas Perhubungan Banten telah melakukan banyak program kegiatan, di antaranya yaitu pembinaan pelayaran, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan tentang keselamatan pelayaran. Memberi bantuan langsung kepada nelayan dengan memberikan life jacket dan ring buoy. Sangat bersyukur gitu kan, dapat bantuan gitu kan. Intinya ini sangat berarti banget gitu untuk nelayan. Saya ditemani Pak Samin dan Pak Eko berkunjung ke Pelabuhan Merak. Alhamdulillah, alamin nyampe juga. Saat ini berada di penyeberangan Pelabuhan Merak Banten yang tepatnya ada di Kota Cilegon. Oh iya Pak, kalau ASDP Pelabuhan Merak ini Ya. Untuk pengelolaan ASDP Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan yaitu di Jakarta, yang dikelola oleh perwakilan BPTD wilayah 8 di wilayah Banten. Untuk provinsi sendiri di sini hanya tempatnya saja berada di Provinsi Banten, seperti itu. Serta melaksanakan pemantauan alur pelayaran di wilayah laut Provinsi Banten,
Program ini telah dilakukan sepanjang tahun 2019. Selain transportasi laut, di tahun 2019, Dinas Perhubungan juga telah melaksanakan yang berkaitan dengan transportasi udara, mengawal dan membantu jamaah haji dari lokasi kota, kabupaten, sampai dengan asrama haji. Juga menyelenggarakan pembinaan keselamatan penerbangan kepada penyelenggara haji dan umroh, juga pemantauan kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesawat, mendirikan pos lebaran, Natal, dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta. Pulang ketemu di sini barangkali ada hal-hal yang mungkin ya secara detail dan disampaikan yang ditanyakan ke Pak Sekretaris nih. Oh iya, Pak. Semoga silakan Pak. Iya Pak, jadi begini Pak. Sebelum memperkenalkan dulu, nama saya Tia, saya mahasiswa pendidikan manajemen. Saya kan sedang magang di Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Kebetulan kemarin sudah diantarkan untuk bertemu Pak Kadis, Pak. Jadi untuk melanjutkan tentang obrolan Pak Kadis kemarin, saya ingin bertanya beberapa sih Pak. Untuk bidang-bidang itu tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa Pak? Oke, tugas pokok bermacam-macam sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, sekretariat itu dia memberikan pelayanan dalam rangka mewujudkan atau terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja maupun pemberdayaan SDM yang profesional. Yang kedua yaitu bidang angkutan dan teknik sarana prasarana itu memberikan pelayanan dalam rangka terwujudnya koneksitas dan aksesibilitas yang baik melalui pemenuhan sarana prasarana transportasi. Yang ketiga adalah bidang lalu lintas. Itu dalam rangka terwujudnya angkutan lalu lintas atau transportasi yang berkeselamatan melalui pemenuhan sarana prasarana lalu lintas, baik rekayasa maupun pengendalian lalu lintasnya. Yang keempat yaitu bidang perhubungan laut dan udara. Itu dalam rangka transportasi yang berkeselamatan juga laut dan udara, dan di situ dalam melalui pemenuhan koneksitas dan juga pemenuhan sarana prasarana laut dan udara. Yang kelima yaitu bidang pengembangan transportasi. Nah, di sini berfungsi atau melayani suatu sistem transportasi yang kompatibel, yang bervisioner, sehingga mensinergikan program maupun kegiatan. Yang terakhir adalah UPTD, pengelolaan prasarana perhubungan, itu memberikan pelayanan dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang baik. Nah, melalui pemenuhan sarana prasarana transportasi. Ada yang bisa menambahkan untuk menjelaskan ke adik? Silakan. Baik, langsung lanjutin Pak Sekretaris. Itu berupa memberikan pembinaan secara langsung betapa pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kemudian di bidang angkutan dan teknik sarana itu secara fisik selain halte juga kita sudah membangun 5 pintu perlintasan kereta. Sedangkan di bidang laut dan udara itu sebenarnya lebih banyak keselamatannya, yaitu kawasan keselamatan operasi penerbangan. Kita berikan pembinaan terus, baik langsung maupun tidak secara langsung. Nah, kemudian selain itu juga terkait keselamatan pelayaran, memberikan pembinaan tentang keselamatan ke masyarakat, sekaligus memberikan bantuan itu berupa life jacket dan springboard. Ya. Oh ya nih Pak, mau bertanya. Sebentar deh.
kita sudah pesen kopi. Adek suka kopi nggak? Oh, suka banget, Pak. Pesen ya, kita punya kopi WH ini namanya, kopi orang Banten. Oke. Mas, pesen ya. Oke, makasih ya. Silakan Dek, dicoba dulu. Ini kopi orang Banten. Kita sama-sama ya. Enak. Kopinya kerasa banget ini. Mantap. Saya sedikit penasaran, Pak. Sejauh mana sih untuk mewujudkan terminal tipe B dan pelabuhan regional yang tadi Bapak sebutkan itu? Terkait prasarana transportasi yang merupakan kewenangan Provinsi Banten, itu ada dua. Yang pertama adalah terminal tipe B. Untuk melayani angkutan kota dalam provinsi maupun angkutan perkotaan dan pedesaan. Nah, kita itu belum punya. Memang yang saat ini yang ada di Provinsi Banten itu adalah tipe A dan tipe C. Provinsi Banten merencanakan membangun sendiri di lokasi-lokasi yang memang sepantasnya untuk dibangun terminal tipe B. Yang kedua adalah pelabuhan regional atau pelabuhan pengumpan, di mana saat ini masih merupakan kewenangan pusat. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama itu akan diserahkan ke daerah. Dalam hal ini adalah provinsi, sehingga Provinsi Banten mempunyai pelabuhan yang kewenangannya, yaitu pelabuhan regional atau pelabuhan pengumpan. Itu deh. Hari ini aku mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa. Mengelilingi tempat-tempat menarik di Banten, mencoba kopi WH yang ternyata rasanya sangat nikmat. Ya, dipanggil Pak Agus ke ruangannya karena Pak Agus hari ini ada agenda rapat pimpinan mendampingin Pak Kadis rapat pimpinan dengan Gubernur. Oh, siap Pak, laksanakan. Oke, ditunggu ya. Ah, iya baik Pak. Jalan protokol utama, Pak. Dinas Perhubungan Banten telah membuatku semakin yakin kalau kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah di baliknya. Program yang telah selesai maupun yang sedang dijalankan, itu semua untuk kebaikan bersama. Dengan bergabung di Dinas Perhubungan Banten, secara tidak langsung aku juga ikut membangun Banten. Tapi, yang paling penting, aku senang bisa ikut membantu masyarakat sekitar.